Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimat, a'azzani Allah wa iyyakunna. Senantiasa kita membuka majelis ilmu dengan memuja dan memuji Allah tabaraka wa taala kepada kita semua yang hadir di sini atas segala limpahan karunia serta kenikmatan yang Allah tabaraka wa ta'ala telah berikan kepada kita semua. Pada kesempatan sore hari ini kita masih bisa kembali bermajlis dalam kitab Nasihati lin Nisa, nasihatku untuk para wanita muslimah. Kemudian para akhwat dan para muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada saudara dan saudari kita yang tertimpa penyakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada mereka semua, syifaan la yughadiru saqama. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sampai kepada pembahasan tentang al-kadzib, tentang masalah berdusta. Kemudian pada kesempatan ini kita akan membahas min suwaril kadzib, di antara kedustaan-kedustaan yang dilarang di dalam agama. Yang pertama adalah al-kadzibu 'ala Allah Ta'ala wa rasulihi. Di antara kedustaan yang dilarang oleh agama Islam adalah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Inilah bentuk kedustaan yang paling besar. Inilah kedustaan yang paling berbahaya. Inilah kedustaan yang paling besar dosanya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Di antara bentuk kedustaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala adalah man yufti bi ghairi ilmin.
orang-orang yang berfatwa tanpa dasar ilmu. Wa yaqulu 'ala Allahi wa rasulihi al-kadhib fayadhilla wa yudhill. Kemudian dia berucap mengatasnamakan Allah dan Rasulnya dengan ucapan yang dusta, kemudian dia tersesat dan menyesatkan orang lain. Oleh karena itu para akhwat dan para muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ya, orang-orang yang mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mentafsirkan Al-Qur'an dengan hawa nafsu mereka, memalingkan Al-Qur'an dari makna yang sebenarnya, fahuwa kadzibun 'ala Allah, syahidun 'ala Allah bima lam yuridhu Allah azza wa jal. Maka inilah di antara orang-orang yang berdusta atas nama Allah, kemudian dia menjadi saksi atas Allah Subhanahu wa taala atas sesuatu yang tidak pernah diinginkan oleh Allah tabaraka wa taala. Tapi dia salah dalam tafsirnya. Ya, orang-orang yang berijtihad, orang-orang yang memiliki kemampuan, keilmuan, namun dia salah dalam mentafsirkan ayat, maka mereka adalah orang-orang yang diberikan uzur oleh Allah tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat ke-93, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba." Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang berdusta, membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala? Au qala uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi syai'. Atau dia mengatakan telah diwahyukan kepadaku, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan wahyu kepadanya. Maka dalam ayat ini, para muslimat yang dimuliakan oleh Allah, Allah mengabarkan orang yang paling zalim, yaitu orang-orang yang membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, entah itu dengan dia berfatwa tanpa dasar ilmu, entah itu dia berfatwa dengan hawa nafsunya, dia mentafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsunya, dia tidak mau kembali kepada tafsirannya para ulama. Maka mereka terancam dengan ayat yang mulia ini. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat kedustaan atas nama Allah tabaraka wa ta'ala? Maka termasuk pula orang-orang yang mengaku nabi, ya, orang-orang yang mengaku rasul. Setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan wa ana khatamun nabiyyin, dan akulah penutup para nabi. Kemudian ada orang-orang yang datang setelahnya mengaku dirinya membawa wahyu dari Allah, maka mereka adalah orang-orang yang pasti berdusta. Mereka adalah orang-orang yang pasti berdusta. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqumus sa'ah hatta yub'atsa dajjaluna kadzdzabun. Tidak akan datang hari kiamat sampai diutusnya para dajjal, para pendusta. Qariban min salasin, jumlah mereka hampir 30. Yang jumlah mereka hampir 30. Kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah, semuanya mengaku diri mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di antara bentuk kedustaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang menyampaikan hadis-hadis palsu,
orang-orang yang membuat hadis-hadis palsu, orang-orang yang menyampaikan hadis dhaif tanpa menjelaskannya, tanpa menerangkannya kepada orang-orang yang dia sampaikan hadis-hadis tersebut, ini berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berdusta kepada Rasul tidaklah sama seperti berdusta kepada manusia yang lain. Namun ketika Anda menyampaikan suatu hadis, suatu ucapan, suatu perbuatan, suatu hukum, kemudian itu dinisbatkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengucapkannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengamalkannya, Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah menetapkan hukum tersebut, maka ini adalah kedustaan. Maka berhati-hatilah mereka, orang-orang yang begitu mudah menyebutkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal itu adalah hadis yang dhaif, padahal itu adalah hadis yang mungkar, padahal itu adalah hadis yang palsu. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam mengancam dengan ancaman yang keras. Dalam hadis riwayat al-Imam al-Bukhari wa Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau alaihi salatu wassalam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan," barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, tahu hadisnya maudhu', tahu hadisnya palsu, tahu hadisnya mungkar, tapi dia bersikukuh menisbatkan itu kepada Rasul, maka kita khawatirkan mereka termasuk di ancaman hadis ini. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, hendaklah dia mengambil tempatnya di neraka. Dan kelompok yang paling banyak berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang Syiah Ar-Rafidah. Ini kelompok yang paling banyak berdusta atas nama Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Syarh Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan, wa aktsarun nasi kadziban 'ala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam humur rafidatus syi'atu. Kelompok atau manusia yang paling banyak berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang Syiah Rafidah. Fa innahu la yujadu fi tawaif ahli al-bid'ah ahadun aktsara minhum kadziban ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dijumpai kelompok manapun di antara kelompok ahli bid'ah, tidak ada kelompok yang lain dari kelompok-kelompok yang menyimpang yang paling banyak berdustanya melainkan kelompok Syiah Rafidah. Makanya ulama mustalahul hadis ketika membahas tentang ilmu hadis, ketika berbicara tentang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan orang yang paling banyak berdusta atas nama Nabi itu adalah orang-orang Syiah. Ya, orang-orang yang membaca kitab-kitab mereka mengetahui bahwasanya mereka adalah kelompok yang paling berani dan paling nekat berdusta atas nama Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Kemudian bentuk berdusta yang kedua, al-kadzibu 'ala an-nas bid'a'il iman.
berdusta kepada manusia dengan pura-pura menampakkan keimanan. Ya, dia pura-pura menampakkan keimanan. Dia menampakkan kepada orang lain annahu min ahlil khairi was salah. Dia nampakkan dirinya di hadapan orang, dia adalah orang-orang yang baik. Dia adalah orang-orang yang bertakwa. Dia adalah orang-orang yang beriman. Dia tampakkan pada orang lain dirinya adalah lambang kesalihan. Wa huwa laisa kadzalika. Padahal dia bukanlah orang-orang yang beriman. Padahal dia bukanlah orang-orang yang berada di atas ketakwaan. Sebaliknya dia berada di atas kekufuran, di atas at-tughyan, melampaui batas di dalam agama Islam yang disebut an-nifaq. Dia adalah orang-orang munafik akbar. Ya, mereka yang menampakkan iman Islam dengan badan mereka, dengan salat mereka, dengan lisan mereka, namun hati mereka dipenuhi dengan kebencian terhadap syariat Islam. Mereka salat, namun mereka tidak mau menerima syariat itu. Mereka ikut berjihad bersama Nabi SAW, namun mereka membenci syariat itu. Makanya Allah katakan tentang mereka dalam 13 ayat di awal surat Al-Baqarah. 4 ayat berbicara tentang sifatnya orang-orang beriman, 2 ayat tentang sifatnya orang-orang kafir, 13 ayat berbicara tentang orang-orang munafik. Allah katakan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ini ada yang mengatakan amanna billah. Dan surah Al-Baqarah ayat ke-8. Kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, namun hati mereka tidak pernah terisi dengan ucapan mereka tersebut. Iya. Dan inilah label ciri khas mereka, para akhwat dan para muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Ciri khasnya orang-orang yang munafik itu adalah tidaklah mereka melakukan perbuatan, melainkan mereka berdusta. Tidaklah mereka bertutur kata dan berucap, melainkan mereka berdusta. Allah sebutkan mereka dalam surat Al-Munafiqun ayat pertama, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wahai Muhammad, jikalau datang kepadamu orang-orang munafik, mereka mengatakan kami bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Iya, hanya sebatas lisan mereka, tapi hati mereka mengingkari dan benci. Taib yang ketiga, bentuk berdusta yang ketiga di antara kedustaan, al-kadzibu fil hadithi bainan nas. Berdusta ketika berbicara dengan manusia, dengan orang lain. Dan ini yang disebutkan oleh para ulama kita ketika mendefinisikan dari kata dusta. Mereka mengatakan al-kadzibu al-ikhbaru bi khilafil waqi'. Yang namanya berdusta itu adalah menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan realitanya. Menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan realitanya. Sebagaimana kita katakan tadi, ketika orang berdusta, maka pada diri mereka telah melekat satu label yang menjadikan kedustaan sebagai kebiasaan dalam ucapan mereka. Maka
mereka telah meletakkan satu label di antara label-labelnya orang munafik. Mereka telah meletakkan satu sifat di pundak mereka di antara sifatnya orang-orang munafik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, ayatul munafiqi salas. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Tanda orang munafik itu adalah 3. Idza haddasa kadzaba, jikalau dia berbicara dia berdusta. Maka barang siapa yang kebiasaan kesehariannya selalu berdusta dan berdusta, tidak ada ucapan yang terlepas dari lisannya melainkan dihiasi dengan kedustaan, maka mereka adalah orang-orang yang melekat pada diri mereka satu sifat di antara sifat orang munafik. Idza haddatsa kadzab. Ya, jikalau dia berbicara dia berdusta. Tapi jangan kita cepat memvonis orang sebagai munafik. Ketika ada orang berdusta, lah jadi munafik idan engke ini. Kubena idan dalekak soalnya. Bukan begitu para ummahat. Kalau orang terjatuh ke dalam sifat kemunafikan ini, berarti telah melekat. Ya, kalau ada orang yang beriman yang jatuh pada dirinya sifat kemunafikan, yang dia melakukan sifat kemunafikan, ini disebut nifaqun amali. Ini namanya nifaqun amali, nifaq dalam amal. Tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Kalau ada seorang muslim yang berdusta, ya, maka kita katakan dia seorang muslim yang terjatuh ke dalam satu sifat di antara sifatnya orang-orang munafik. Jangan langsung divonis, lepas becadar ini gerang dan kulang munafik kita ini. Jangan disalahkan cadarnya, ya, tapi salahkan orang yang berdusta. Taib. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa idza wa'ada akhlafa, jikalau dia berjanji dia ingkari janjinya. Wa idza atumina khan, yang ketiga jikalau dia diberikan amanah dia khianati. Ini tanda-tanda munafik, ciri-ciri munafik yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka para akhwat dan para muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ketika di zaman ini banyak sekali sarana-sarana yang memudahkan kita untuk berdusta. Ya, banyak sekali sarana-sarana yang membolehkan kita untuk berdusta. Di antaranya para akhwat dan para muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika di zaman ini sampai kepada kita berita-berita, yang mana berita-berita itu kita tidak ketahui apakah itu berita yang benar atau enggak. Tapi tangan kita ini begitu cepat, copy, paste, share, 1 grup, 2 grup, 3 grup. Nabi alaihi salatu wassalam telah memberikan kita prinsip di dalam menerima berita, para akhwat dan para muslimah. Prinsip kehati-hatian, prinsip kewaspadaan di dalam menerima berita, prinsip memfilter apa yang sampai ke telinga kita. Jangan semua berita ditelan mentah-mentah kemudian disampaikan. Ya, sampai kita tahu secara benar apakah itu berita yang benar atau tidak. Tapi subhanallah di zaman ini banyak LC bermunculan. Ya,
langsung LC ibu-ibu. Apa di LC? Langsung copy paste, tanpa dia tahu apakah itu berita yang benar, valid atau enggak. Perhatikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ibu-ibu dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang dikatakan berdusta apabila dia menyampaikan segala sesuatu yang dia dengar. Lihat kata Nabi alaihi salatu wasallam, cukuplah seseorang itu dikatakan pendusta jikalau dia tidak memilah dan memilih, jikalau dia tidak tabayyun. Semua yang sampai di telinganya disebarkan sana sini. Ya, terlebih di zaman wabah seperti ini. Ya, cepat sekali kita percaya kepada berita-berita yang kita tidak tahu benar atau tidaknya, dan cepat sekali kita men-share-nya di beranda Facebook, status WhatsApp, status Instagram, history dan yang lainnya. Fa'ilallahil musta'an wa alaihi tuklan. Maka hati-hati para akhwat dan para muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Tidak ada keringanan di dalam berdusta di dalam agama ini, kecuali dalam berapa ibu? Dalam 3 hal. Tidak ada keringanan dalam berdusta kecuali dalam 3 hal yang diperbolehkan oleh syariat Islam yang mulia. Disebutkan dalam suatu riwayat, ya, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaitu riwayat Imam Muslim, "Walam asma'hu yurakhisu fi syai'in mimma yaqulun nasu illa fi thalath." Aku tidak pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan untuk berbohong kecuali pada 3 perkara. Enggak telu-teluna tekanggun delekak ini ibu-ibu. Cuman 3 hal ini boleh bohong, sisanya enggak boleh. Ta'ni al-harb, yang pertama dalam peperangan. Kemudian yang kedua, al-islahu bainan nas, mendamaikan orang-orang yang berseteru, berkelahi. Wa hadithur rajul imra'atahu wa hadithul mar'ati zawjaha. Ya, rayuan suami kepada istrinya dan rayuan istri kepada suaminya. Nah, ini yang boleh para akhwat dan para muslimah. Yang lain enggak boleh. Maka Islam mengajarkan, ya, tauriyah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dicegat oleh pemimpin penguasa yang zalim, yang suka mengambil istri orang. Ya, anehnya raja ini kalau saudarinya nggak mau diambil, kalau istrinya dirampas, suaminya dibunuh. Maka ketika Nabi Ibrahim melewati negeri raja ini, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan kepada istrinya Sarah, katakanlah kepada dia bahwasanya aku adalah saudarinya.
Taib para muslimat, apakah Nabi Ibrahim berbohong dengan ucapannya ini? Disuruh istrinya mengatakan, katakan bahwasanya aku ini adalah saudaramu. Nah, apakah ucapan Nabi Ibrahim yang mengajarkan istrinya ini adalah kedustaan? Bukan kedustaan para muslimat. Ini adalah disebut tauriyah. Satu kata yang mengucapkan memahami makna yang lain. Kemudian sang pendengar memahami dengan makna yang lain, atau dengan bahasa yang lebih kerennya kalimat ambigu. Ada sebuah kisah yang lucu para akhwat dan para muslimat, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat yang mulia, dia mengatakan, tidak ada seseorang pun yang mengalahkan aku kecuali seorang pemuda. Dia dan pemuda ini sama-sama jatuh cinta kepada seorang wanita. Akhirnya Mughirah ibn Syu'bah meminta pendapat kepada pemuda ini yang dia juga jatuh cinta kepada wanita itu. Ya, akhirnya dia minta pendapat bagaimana. Apa jawaban pemuda ini para akhwat dan para muslimat yang dimuliakan oleh Allah? Wahai amir, wahai pemimpin, pendapatku jangan kau nikahi dia. Jangan kau nikahi wanita itu, jangan. Lantas Mughirah bin Syu'bah bertanya, kenapa engkau melarang saya menikahi wanita itu? Apa jawabannya? Karena saya pernah melihat wanita itu dicium oleh laki-laki. Saya pernah melihat wanita itu dicium oleh laki-laki. Kemudian kata Mughirah bin Syu'bah, beberapa jarak waktu, ya, aku melihat kabar, aku mendengar sebuah kabar bahwasanya pemuda itu menikahi wanita tersebut. Akhirnya bertemulah Mughirah bin Syu'bah dengan pemuda yang tadi. Bukankah kamu mengatakan wanita ini sudah dicium sama laki-laki lain? Iya, betul. Aku melihat bapaknya menciumnya ketika masih kecil. Nah, ini tauriyah para ummahat. Ini disebut apa? Tauriyah. Tapi para akhwat dan para muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian di antara min suwaril kadzib, di antara bentuk kedustaan yang lain, al-kadzibu li idhakin nas, berdusta untuk membuat orang tertawa. Buat cerita-cerita bohong, cerita-cerita yang lucu, cerita-cerita yang jenaka agar orang tertawa terbahak-bahak, agar orang asyik mendengarkan obrolannya, agar suasana nongkrong agar semakin hidup. Mengarang cerita-cerita bohong, mengarang cerita-cerita dusta, agar orang-orang tertawa. Ini adalah diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Daud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailul lilladzi yuhadditsu bil hadits liyudhika bihil qauma fayakdzibu." Celaka dan binasa orang-orang yang berbicara agar membuat orang-orang tertawa.
Celaka dan binasa orang-orang yang berbicara agar membuat orang tertawa. Fayakzibu, dan dia berdusta. Wailul lahu, wailul lahu. Celaka dan binasa dia, celaka dan binasa dia. Para akhwat dan para muslimat yang dimuliakan oleh Allah, Rasul alaihi salatu wassalam mengulang 3 kali celaka dan binasa, celaka dan binasa. Kata Imam Al-Munawi rahimahullah, karrarahu izanan bisyiddati halakatihi. Nabi SAW mengulang 3 kali celaka dan binasa untuk mengabarkan kepada kita betapa celakanya dia. Sungguh besar kecelakaan dan kebinasaan dia. Karena berdusta itu adalah ra'su kulli madhmum. Berdusta itu sendiri adalah di antara pokok-pokok akhlak yang tercela. Ditambah lagi membuat orang tertawa. Ya, berdusta pokok di antara pokok akhlak yang tercela. Ditambah lagi membuat orang tertawa, yang mana banyak tertawa itu adalah membuat hati ini mati. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan itu adalah binasa dan celaka. Taib. Ada sebuah hadis para akhwat dan para muslimat. Hadis ini banyak orang salah faham tentangnya. Hadis dari Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam yakzib Ibrahimu an-nabiyyu alaihi salam qattun illa salasa kadzibat." Nabi Ibrahim alaihi salam tidak pernah berdusta kecuali pada 3 perkara. Kecuali 3 kali. Berarti boleh berdusta 3 kali, Ibu-ibu? Nabi Ibrahim tidak pernah berdusta kecuali dalam 3 kali dusta. Sintaini fi dzatillah, 2 perkara yang berkaitan dengan Allah. Wa wahidatun fi sya'ni Sarah, dan 1 yang berkaitan dengan perkaranya Sarah yang kita ceritakan tadi, Ibu. Nabi Ibrahim mengatakan dalam surat As-Saffat ayat ke-89, "Inni saqim." Ini yang pertama. Nabi Ibrahim mengatakan, "Inni saqim." Saya sakit. Ketika diajak kaumnya untuk merayakan hari raya kekufuran. Ketika kaumnya mengajak dia untuk hadir di acara kesyirikan, apa jawabannya? Inni saqim. Sesungguhnya aku sedang sakit. Padahal Nabi Ibrahim sehat. Apa maksud hadis ini? Nabi Ibrahim tidak berdusta kecuali pada 3 kedustaan. Maksudnya, menurut orang yang mendengarnya itu adalah kedustaan. Saya ulang, Ibu-ibu, menurut orang yang mendengarnya itu adalah kedustaan, tapi pada hakikatnya itu bukanlah kedustaan. Menurut orang yang dengar itu dusta. Ini kalimat yang disebut ambigu tadi. Yang mendengarnya memahami dengan pemahaman yang berbeda, yang mengucapkannya memahami dengan pemahaman yang lain. Inni saqim, aku sakit. Maksud Nabi Ibrahim, kata para ulama, ya, saya akan sakit. Ya, saat ini saya sehat, tapi suatu saat akan sakit. Saya sakit.
suatu saat saya sakit. Yang mendengar mengatakan, oh lagi sakit. Tapi yang berucap maksudnya kapan? Suatu saat pasti sakit, nggak bakal sehat-sehat terus. Karena semua makhluk ini suatu saat akan sakit, ibu-ibu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Nabi Ibrahim menghancurkan segala berhala itu, ya, apa kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam? Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Yang menghancurkan berhala ini, nih berhala yang paling besar ini, berdusta apa enggak ibu-ibu? Nabi Ibrahim yang merusak berhala itu, tapi disisakan yang paling besar. Akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan, ini yang paling gede ini yang hancurin semua berhala ini. Apakah dia berdusta? Enggak. Nabi Ibrahim katakan, fas'aluh in kanu yantiqun. Tanya dia jikalau dia bisa ngomong. Ada syaratnya ibu-ibu. Tanya dia kalau dia bisa ngomong. Nabi Ibrahim nggak bohong. Buktinya memang berhala itu nggak bisa ngomong. Ini yang disebut sebagai jihatul ihtijaj. Ya. Disebut dalam bahasa Arab tariqatut tabkit, untuk sekakmat kaumnya. Nabi Ibrahim nggak bohong. Tanyakan kepada berhala yang paling besar ini jikalau dia bisa ngomong. Nah, disyaratkan dengan kata jikalau dia bisa ngomong. Berarti memang Nabi Ibrahim nggak bohong. Memang ini nggak bisa ngomong, nggak mungkin dia melakukannya. Paham ibu? Itu maksudnya. Nabi Ibrahim sebenarnya nggak bohong. Tapi menurut orang yang mendengar itu adalah kebohongan. Tapi Nabi Ibrahim letakkan syarat. Tanyakan kepada dia jikalau memang berhala ini bisa ngomong. Tapi bukti nyata dan realita berhala itu nggak bisa ngomong. Kemudian yang ketiga tadi, para akhwat dan para muslimat, yaitu masalah apa? Nabi Ibrahim mengatakan kepada istrinya, katakan aku ini adalah saudaramu. Dan ini juga bukanlah kebohongan sebagaimana yang kita jelaskan. Taib, di antara jenis kedustaan yang lain para akhwat dan para muslimat, al-mubalaghatu fil itra'i wal madh. Berlebihan dalam memuji dan menyanjung. Ini diantara bentuk kedustaan. Diantara kedustaan yang laris manis di zaman ini. Kalau muji pasti ada bumbu bin ragi, ibu. Hai launta muji batur kah setinggi langit. Memang pujian itu nggak enak kalau nggak berlebihan ya ibu. Apalagi manusia ini memang fitrahnya suka disanjung, suka dipuji. Ingat, kalau suami dengan istri, istri dengan suami halal, boleh. Itu termasuk apa? Bohong yang halal ya ibu bahasanya. Karena menggombal, memuji, itu beda babnya. Dia memuji ingin merayu. Tapi kalau dia memuji orang lain, ini nggak boleh. Karena Nabi SAW mengatakan dari hadis Miqdad, amarana Rasulullah SAW an nahsu fi wujuhil maddahin at-turaba. Nabi SAW memerintahkan kami untuk menaburkan tanah di wajah orang-orang yang suka memuji. Tapi kita semakin dipuji, semakin ujub, semakin terbang tinggi,
semakin senang. Malahan kalau ada kekurangan kita yang disebut sama dia, kita tidak senang. Itulah manusia, para akhwat dan para muslimat. Manusia yang memang benar ada kekurangan pada dia, nggak mau dia disebut kekurangan itu di hadapan dia. Tapi manusia itu, kalau dia dipuji dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya, dia mencarinya, dia menyukainya. Padahal yang dia nggak berhak sama pujian itu, tapi karena dipuji dengan pujian itu, dia cari, dia senang. Ini menunjukkan manusia ini fitrahnya nggak suka dicela, nggak suka disebut kekurangan mereka. Tapi kalau giliran pujian, meskipun nggak ada pujian itu sama dia, ya songkopnya, ya ibu-ibu. La ilaha illallah. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan ucapannya Imam Nawawi tentang masalah ini, beliau mengatakan, ya, syarat boleh memuji itu yang pertama kata beliau, anna madhal insan was sanaa alaih bi jamili sifatihi qad yakunu bi huduril mamduhi wa qad yakunu bi ghairi hudurihi. Ketika kita menyanjung dan memuji orang, kata Imam Nawawi, dengan sifat-sifatnya yang indah. Ketika kita memuji orang, menyanjung dia dengan sifat-sifatnya yang indah, ada dua kondisi. Ada dua kondisi. Yang dipuji hadir, atau yang dipuji tidak hadir, kata Imam Nawawi rahimahullah. Yang dipuji ada, atau yang dipuji enggak ada. Fa ammal ladzi fi ghairi hudurihi fala man'a minhu illa an yujazifal madihu. Kalau yang dipuji tidak ada di hadapan yang memuji, perhatikan ibu, ada dua kondisi, yang dipuji hadir ama enggak hadir. Kalau dia hadir, kalau dia enggak hadir, maka ini hukumnya boleh. Memuji orang yang tidak ada itu hukumnya boleh, dengan satu syarat. Yaitu orang yang memuji nggak boleh berlebihan. Nah, yang memuji nggak boleh lebay, bin lebui, ya, nggak boleh lebay, berlebihan. Ini syaratnya. Wa yadkhulu fil kadzib, kalau berlebihan ini masuklah dia ke dalam bohong dan dusta. Kalau dia mujinya berlebihan, ini masuk ke dalam bohong dan dusta. Baik. Wa yustahabbu hadzal madhu alladhi la kadhiba fihi idza tarattaba alaihi maslahatun. Kemudian syaratnya kata beliau yang lain, pujian itu ada maslahatnya. Ada maslahatnya, walam yajurra ila mafsadatin, tidak membawa kepada kerusakan, mudarat. Misalkan yang dipuji mendengar, kemudian dia terfitnah. Ya, kalau ada maslahatnya, ya, dan tidak membawa kepada mafsadat, misalkan yang dipuji akan terfitnah, maka ini hukumnya tidak boleh. Ya, kalau ada orang yang memang haus pujian, jangan dipuji. Ya, karena dikhawatirkan dia akan menjadi orang-orang yang terfitnah. Nah, demikian kajian kita ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ini sudah jam 5 lebih 23 menit.
Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Silakan jikalau ada yang bertanya diajukan pertanyaannya. Di sini ada pertanyaan para akhwat dan para muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Izin bertanya, jika kita menukar uang 20.000 ke teman dengan pecahan 10 dan 5.000, tapi teman saya adanya 15.000 dan kami sepakat 5.000 sisanya akan dibayar keesokannya, apakah itu riba? Ya, itu riba. Itu yang disebut riba nasi'ah, karena menunda. Ingat ibu-ibu, akad kita ini menukar. Nabi SAW telah menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan yang lainnya, ya, kalau barang ribawi itu satu kelompok dan satu jenis, maka dua syarat yang harus terpenuhi, yaitu kontan dan sama jumlahnya, tunai, ya, dan sama jumlahnya, seperti tukar menukar uang dengan uang. Ingat, akadnya ini tukar menukar. Kalau tukar menukar harus sempurna dibayar pada saat itu, kontan tunai, nggak boleh ditunda salah satunya. Ya seperti ini, 20.000 ditukar pecahan 10 dan 5.000, maka harus pada saat itu juga ada. Kalau enggak, lebih baik ngutang. Itu solusinya. Saya utang 15.000, besok saya kasih. Lebih baik begitu. Kalau tidak, ini jatuh ke dalam riba nasi'ah. Karena Nabi SAW mengatakan mislan bimislin wayadan biyadin, sama takaran, sama ukurannya, dan kontan tunai. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Apakah berdosa kita ngasih uang buat Umi? Karena setiap Umi ana punya uang, beliau pakai untuk acara zikir roh ayah ana yang sudah meninggal. Contoh namanya pelayaran 40 hari sampai Umi ana menjual beras dan lainnya hanya demi acara bid'ah tersebut. Taib. Sebagai seorang anak memang tidak boleh pelit kepada orang tuanya, karena itu bentuk berbakti. Makanya ketika salah seorang sahabat ditanya tentang orang tua yang menggendong anaknya dari negeri Irak sampai ke Mekah sana, terus digendong orang tuanya untuk berhaji, itu tidak bisa membalas satu hentakan napas ibunya ketika dia melahirkan dia. Nah, apalagi dalam urusan harta, seorang anak gak boleh pelit kepada orang tuanya. Nah, sekarang urusan orang tua menggunakan dia, ya, kalau kita tidak tahu, orang tua akan menggunakannya ke dalam perkara yang nggak benar, maka tidak ada masalah. Tapi kalau kita tahu, jangan diberikan. Tapi berikan, katakan, ini wahai bunda, ini uang untuk ibu, pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Saya tidak ridho ibu pergunakan uang ini ke dalam acara-acara yang bertentangan dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Kalau sudah dijelaskan seperti itu, kita berlepas diri dari dia. Nah, Allah Ta'ala ala wa'ala. Taib, tidak ada pertanyaan para ummahat. Taib, kita kira demikian kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Tapi di sini ada pertanyaan lagi. Mohon penjelasan mengenai membeli badal haji. Membelinya kepada siapa? Untuk siapa? Adakah tuntunannya? Badal haji itu artinya menggantikan orang untuk haji. Tapi syaratnya disebutkan oleh para ulama, yang membadalkan itu sebelumnya memang sudah berhaji. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada salah seorang sahabat yang ingin menghajikan saudaranya yang bernama Syubrumah, apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Hujja an nafsika
Summa hujja an syubrumah. Hajikan dirimu sendiri dulu, baru engkau hajikan syubrumah. Ya, maka nggak ada masalah. Anak yang sudah haji kemudian dihajikan orang tuanya, ini disebut badal haji. Badal itu artinya ibu-ibu pengganti. Nah, wallahu taala ala wa alam. Taib, demikian kajian kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.